صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وحيراتي فيا ربي متعني بحروفي ونور وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. صدق الله العظيم. بسم الله
أسلم فأولئك تحروا رشدا. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qasiduna fakanu li jahannama hataban wa allau istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jin berarti ada hubungannya dengan jin. Surat Al-Jin ini biasanya di kalangan para apa itu? Paranormal itu digunakan untuk mengambil barang-barang gaib, untuk menarik pusaka-pusaka katanya gitu. Termisunya Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu, bahwasanya, istama'ah, telah mendengar, nafarun, suatu kelompok, minal jinni, dari bangsa jin, faqalu, maka mereka itu berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami, sami'na, mendengar kami, qur'anan, terhadap Al-Qur'an, ajaba, ajib, takjub, terpesona, tersepona, jin aja terpesona. Kalau kita mendengar bacaan Al-Quran tidak bergetar hati kita, berarti kita lebih rendah daripada jin, ya. Makanya Quran itu semakin dibaca semakin rindu, semakin dibaca bukan semakin jenuh, malah semakin cinta. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ada Al-Quran selalu di dalam hati kita, ya. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sholat subuh, ini ceritanya, asbabul nuzulnya. Tatkala sholat subuh, ada sekelompok jin, ada beberapa jin, nafarun, 3 atau lebih jin, itu mendengarkan bacaan Quran yang Kanjeng Nabi Muhammad lantunkan. Terus setelah mendengarkan, kelompok jin ini terpesona, takjub akan keindahan bacaan Al-Quran. Yahdi ilar rusdi, bacaan Quran itu yahdi, isinya memberi petunjuk, ilar rusdi, kepada kesempurnaan. Rusdi, sempurna. Ya Rosad, maha sempurna. Mursid, menyempurnakan. Fa'amanna bih, maka kami beriman kepada Al-Quran. Ini katanya jin. Katanya jin beriman setelah mendengar bacaan Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran. Kemudian jin itu mengikrarkan bahwa dirinya beriman. Jadi dari bangsa jin juga ada yang beriman. Iman kemarin, wa tasdiqan biqalbi,
wa taqrirun bil lisan wa amalu bil arkan. Walan nusrika bi rabbina, dan kami tidak mensyirikan, tidak menyekutukan Tuhan kami ahadan, dengan satu apapun. Dengan satu apapun kami tidak mensyirikan, tidak mensamakan Tuhan kami dengan apapun. Nah ini secara zahir, secara batin, dan secara lisan harus dibuktikan keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita kalah dengan jin. Jin aja bisa ikrar seperti itu. Aku tidak akan mensyirikan Tuhan kami dengan satu apapun. Wa annahu, dan bahwasanya ta'ala, Tuhan kami itu maha tinggi, jaddu, keagungannya, Rabbina, Tuhan kami itu mattakhadha sahibatan wala waladan, maka tidak mengambil sahibatan, sahabat hidup. Apa maknanya? Istri. Jadi Allah itu tidak butuh istri, wala walada, dan juga tidak butuh anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan bahwasanya ada yaqulu, yang berkata, safihuna, dari bangsa jin itu yang picik di antara kami, Allah, atas Allah, satoto, yang jauh dari kedalaman keilmuan. Satoto itu aslunya sati itu pantai jauh dari kedalaman lautan. Jadi yang menandakan bahwa bangsa jin itu ada yang berkata atas nama Allah itu, tapi perkataannya itu picik, jauh dari kedalaman ilmu. Tas belajar, tas tahu Islam. Banyak sekarang tas tahu Islam sudah berfatwa, ya. Sudah mengkafir-kafirkan tas belajar pondok Ramadan 1 bulan di training, habis itu dakwah udah. Wa anna, dan sesungguhnya kami, dzananna, menyangka kami, mengira kami, allan taqulal insu, tidak akan berkata siapa? Bangsa manusia, wal jinnu, dan bangsa jin, Allah, atas Allah, kadziba, dengan perkataan yang dusta. Jadi tidak menyangka, tidak kira, tidak mengkirakan, tidak mengira jin itu kalau ada bangsa manusia juga bangsa jin yang atas nama Allah berdusta. Dia tidak mengira, ternyata banyak, ya. Bangsa manusia bukan cuma berdusta, tapi bersumpah atas nama Allah. Billahi, tallahi, wallahi, sumpahnya sumpah kosam, ya. Tapi bohong banyak. Disumpah, di atasnya dikasih Al-Quran. Di mana itu? Pejabat negara, ya. Wallahu a'lam. Semoga diberi kekuatan oleh Allah, ya, menjalankan amanah. Karena kalau kita berdusta, sering berdusta, sudah masuk ke ciri-cirimu munafik. Idza haddatsaka kadzab, ya. Tatkala dia berkata berdusta. Terus tatkala diberi amanah berkhianat. Tatkala berjanji ingkar, sudah klop wis, sempurna wis. Semoga pejabat-pejabat kita yang diberi amanah di DPR, ya, para dewan-dewan
tidak termasuk dari golongan orang yang munafik. Wa annahu, dan bahwasanya kana rijalun, ada laki-laki minal insih, dari bangsa manusia, ya'udhun, minta perlindungan, minta pertolongan, birijalin, dengan laki-laki, minal jinni, dari bangsa jin. Banyak sekarang manusia minta pertolongan dari bangsa jin. Biasanya perantaranya siapa? Para dukun, paranormal. Gak mau dikatakan orang sekarang dukun, tidak mau dikatakan paranormal, tapi maunya dikatakan apa? Dipanggil orang pintar sekarang. Berarti yang bertanya orang bodoh ya. Sekarang banyak ada masalah dikit ke orang pintar, maksudnya ya ke dukun itu, ke paranormal itu. Tapi nggak mau dipanggil paranormal, nggak mau dipanggil dukun sekarang. Panggil aja aku orang pintar. Berarti yang nanya ke orang pintar itu orang goblok ya. Banyak sekarang seorang manusia laki-laki, ini diibaratkan, diistilahkan laki-laki dari bangsa manusia, meminta tolong kepada laki-laki dari bangsa jin. Banyak sekarang dukun-dukun, paranormal, orang pintar yang memanfaatkan jin sebagai pembantunya, minta bantuan kepada mereka. Kadang yang diinformasikan oleh jin itu ada yang benar, satu kebenaran akan ditutupi oleh 1000 kedustaan. Itu jin, ciri-cirinya jin. Benar pertama yang diinformasikan, akhirnya akan ditutupi, akan dicampuri oleh kedustaan yang banyak, beribu-ribu kedustaan. Untuk apa itu? Untuk menyesatkan. Fazaduhum, maka akan bertambah mereka, rahaqo, kedurhakaannya, dosanya akan bertambah, kepada Allah akan jauh, karena udah percaya sama itu, sama ramalan-ramalan itu, ramalan paranormal, para dukun, orang pintar, menandakan bahwa keimanannya itu dangkalnya satoto, jauh dari kedalaman keilmuan. Satoto tadi aslunya dari sati itu pantai itu jauh dari kedalaman lautan. Dan nggak boleh kita itu banyak berprasangka juga. Banyak berprasangka itu termasuk dosa ya. Jin dan manusia hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jin aja takjub terhadap Al-Quran. Masa kita bangsa manusia yang sangat sempurna penciptaannya, diciptakan oleh Allah sangat sempurna, tidak ada sesempurna manusia. Namun kadang kita terhadap kitab kita sendiri, terhadap wahyu yang terhebat yang diberikan ke Kanjeng Nabi Muhammad, kadang kita tidak pernah menyentuhnya. Tahu diri katanya, loh kok bisa? Iya kan ada tulisannya di Al-Quran itu, di kulitnya itu loh, di luarnya itu la yamassuhu illal mutahharun, gak boleh menyentuh kalau gak suci. Hati saya masih penuh dengan najis. ada aja orang sekarang ini alasannya itu loh. Malah Al-Qurannya itu
ditaruh di ketinggian yang luar biasa, memuliakan sungguh-sungguh, ditaruh di atas lemari yang sulit dijangkau, apalagi dipegang, apalagi dibaca. Dijangkau aja sulit. 1 tahun sekali dipegang. Untuk apa? Dibersihkan, banyak debunya itu. A'udzubillah, ya, semoga kita dijauhkan. Ini mukjizat yang luar biasa. Tatkala besok di yaumil kiamah, tatkala hari kiamat datang, nanti tulisannya hilang. Tulisan Al-Quran ini akan hilang. Namun yang ada nanti di dalam hati hamba Allah yang bertakwa akan membekas di dalam hatinya. Jangan sampai kita dikalahkan, ketakjubannya dikalahkan oleh bangsa jin. Bangsa jin aja terpesona dengan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kita. Ini kitab-kitabnya kita, kitab umat Islam yang kita wajib mengimaninya. Kalau kita sudah beriman, berarti kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai imam dalam kehidupan kita. Supaya jadi imam, ya minimal kita harus membacanya. Nggak tahu baca Pak, belajar. Kalau enggak, akhirnya kita besok akan mempunyai penyakit di dalam hati kita. Contohnya ini, prasangka dan prasangka disebabkan oleh apa? Karena ada kedustaan, ada kadzibah di sini, ada dusta, makanya dia berprasangka. Kalau kita pernah berbicara dusta pada orang, akhirnya di pikiran kita, setiap orang itu berbicara pada kita menyangkanya juga berdusta. Apa namanya itu? Kalau di Hindu karma. Tatkala kita kebiasaan berdusta, akhirnya menyangka orang lain setiap berbicara juga berdusta. Itu penyakit, termasuk penyakit hati. Dusta itu biang keladinya penyakit hati. Dusta itu nenek moyangnya penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Penyakit hati kalau tidak diobati akan bertambah parah. Akhirnya ketambah parahannya itu menyebabkan azab bagi dirinya. Disebabkan karena apa azab itu? Disebabkan karena apa penyakit hati itu? Disebabkan karena kita berdusta. Hati-hati dengan dusta. Sekecil apapun dusta, kalau dilakukan berulang-ulang akhirnya akan jadi tabiat, akan jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan akan jadi tabiat dalam kehidupan kita. Kalau sudah itu melekat, pasti kita termasuk orang-orang yang munafik. Ya. Hati-hati dari penyakit hati. Penyakit hati itu disebabkan karena kita sering berdusta atau berkata atas nama Allah, demi Allah, padahal isinya dusta. Hati kalau ada itu dalam hati kita, dalam ucapan kita mengandung dusta, dalam perbuatan kita mengandung dusta, dalam ucapan kita mengandung dusta, hati-hati kalau itu termasuk penyakit hati. Cepat-cepat kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Final udah. Kalau kita sudah memasrahkan, bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, masrahkan semua permasalahan kepada Allah, Allah yang akan mengaturnya, yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah, tidak ada lain kecuali Allah yang akan menghilangkan penyakit di dalam hati kita juga Allah. Maka kita harus mendekat kepada Allah. Jangan mendekat sama jin, mendekat sama paranormal, minta petunjuk kepada
dukun itu akan menambah fazaduhum rahaqa, akan menambah kesesatan, akan menambah dosa, akan menambah kedurhakaan kita kepada Allah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga Allah akan menambah keimanan kita, dari keyakinan kita step by step menuju kesempurnaan keyakinan, menuju kesempurnaan keimanan yang akan memberikan mahkota ketakwaan kepada kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya